adalah Allah, Bang. Allah itu Yesus Tuhan Kristus bukan? adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Bang. Iya, Tuhan bukan? Allah, Bang. Iya, Allah itu Yesus Tuhan adalah bukan? Tuhan. Allah Saya adalah Allah, Bang. Iya, saya ikuti. Allah itu Tuhan bukan? Allah adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan, Bang. Gitu Berarti jawaban aku, Bang. Bapak di surga bukan Tuhan? Yakin? Allah, Bang. Allah, Bang. Iya, Allah itu bukan jawaban Tuhan. saya, Bang. Allah itu bukan adalah Tuhan. Allah, Tuhan adalah Tuhan, Bang. Yesus Kristus adalah Tuhan Ya bagi Allah. kemuliaan Allah Bapa, Bang. Terus, kok gini amat sih Anda ya? Benar, Bang. Roh Kudus gimana Roh Kudus? Kristus, Roh Kudus adalah rohnya Allah, Bang. Iya, Tuhan bukan? Rohnya Allah, Bang. Iya, rohnya Allah ini Tuhan bukan? Rohnya Allah, Bang. Wah, terserah Oh, lo iya, lah. roh, Bang. Menurut gua. Roh, Bang. Coba Iya, Bang. ini prajurit Kristus Kang Erwin. Prajurit Kristus Muslim apa Kristen, Bro? Gini ya Bu Pendapat ya. aku, Bang. Ya, Orang selamat pagi. Saya Kristen. Oh iya. Coba Kang Erwin, bentar nih satu lagi nih, ibu-ibu ya. Saya cek dulu. Terapi dulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya, Ibu sehat, Bu. Cantik. Bentar, Bruce, kamu diam dulu, Bruce. Nanti kena kick gua, bau tahu rasa loh. Sehat, Bu. Iya, sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Yesus adalah Tuhan. Amin dulu, Bu. Salah itu kalimatnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ibu kok Yesus anti itu sekali, Bu. Kok Bu ibu anti sekali sama Bapak di surga, Bu? Kenapa? Enggak anti. Harusnya Ibu mengamini barusan kalau gak anti. Enggak anti. Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yakin. Nah, Yakin. Sekali lagi saya nanya yakin. yakin. Berarti Yesus itu ketika bentar Abu. firman-Nya Allah. Iya Itu adalah bentar. firman-Nya Allah, jadi satu kesatuan. Ibu bentar, sabar dulu Ibu, masih pagi, pelan-pelan minum dulu Bu ya. Berarti ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa dalam kandungan Maria. Yesus itu hakikatnya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ibu Hakikatnya yang sudah saya ilahi. Ibu, jangan kemana-mana dulu. Saya Jadi tanya. saat Yesus menjadi manusia, itu karena memiliki tugas menjadi manusia. Please, Bu. Ada Jangan dua nyerocos mata. dulu Bu, masih pagi Bu. Saya tanyanya itu. Perhatikan pertanyaan saya. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, apakah Bapa dalam kandungan Maria? Saya kasih pilihan A, ya, B, tidak. Silakan. Yang berada di kandungan Maria itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Firman bukan Allah Bapa. Firman Allah ini adalah Bapa bukan. Firman Allah bukan Bapa. Firman Allah ya Berarti firman. Bapa tidak ada dalam kandungan Maria, benar? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Terus kenapa dikatakan satu? Nah, sama seperti tubuh kita. Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Satu kesatuan. Tapi bisa dibedakan. Kita bisa tahu itu tubuh, cara kerjanya beda. Nah. Jiwa, cara kerjanya beda. Yesus, Roh, cara kerjanya beda. bentar, Bu, Tapi bentar. itu Bu, satu kesatuan. Aduh, gua gak bisa dialog sama perempuan. Gua angkat tangan dah gua. Silakan Kak Erwin, gak bisa diatur Kamu perempuan. nggak nyampe, kamu nggak nyampe satu Iya, kesatuannya. udah sama Kak Erwin tuh. Saya serahkan sama Kak Erwin. Ini sarapan. Silakan teman-teman. Jadi- tap. Lanjut Kang. Jadi gini, apa itu? Nggak gini loh, Sebentar, Baba Bu, nggak ngerti satu kesatuannya, jadi apa? Iya, sebentar Bu, gantian Bu ya. Inilah kadang-kadang ini sangat berbeda dalam mendefinisikan sesuatu, padahal kita sama-sama pakai bahasa Indonesia. Contoh nih, Yesus Tuhan, tapi ada esensi lain katanya Allah Bapa. Itu esensi. Kang, bentar Kang, izin Kang ya, mohon maaf saya potong. Ini ibu ini saya suruh open cam dulu biar agak nyambung lah. Bu, buka kamera Bu. Saya undang Anda Bu. Silakan Bu. Aku nggak mau buka kamera, nggak biasa aku buka kamera. Itu. Gak apa-apa, ibu cantik kok. Nggak mau, nggak buka kamera. Ya, Enggak, biar enak Bu. nggak, aku nggak suka buka kamera. Dilarang Udah, aku. soalnya kalau ibu nggak buka kamera, ibu nyerocos sih, gak bisa diem. Ditanya Aku apa? nggak nyerocos kok. Abang yang tidak paham penjelasanku.
gitu. Ibu ini, iya enggak maksudnya ditanya apa jawabnya apa gitu. Jadi saya takut kalau ibu gak buka kamera, orang ini yang dengar pusing semua, Bu. Apa hubungannya buka kamera tidak buka kamera? Kan di sini kan yang penting penjelasannya. Enggak, minimal kalau buka kamera malu gitu kan. Oh, wajah gue ini nih. Kalau gue gak nyambung malu. Kalau gak buka kamera kan lah orang gak tahu gua. Terserah gua jawab apa. Yang malu gitu itu kan. kalau kita berbicara, yang malu itu kalau kita berbicara nggak ada data, tapi bicara nggak ada datanya. Ya tapi udahlah lanjut Erwin, Yes, nggak apa-apa. Gue gak bisa maksa ibu-ibu lanjut kan. Jadi sebentar Bu ya, saya menanggapi hal tadi kan. Kadang-kadang salah dalam berpikir tuh begini. Yesus Tuhan, Allah Bapa posisi di mana? Itu dikatakan esensi yang berbeda, tetapi dikatakan Sang Pencipta juga Sang Sumber. Nah, terus ada orang begini, Allahmu siapa? Gitu kan. Nah, di sini sebenarnya orang yang gagal paham tentang pengambilan kata Allah yang didefinisikan yang berbeda. Yang kedua, ibu ini menarasikan tentang aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat dalil-dalil di sana, sebelum dan sesudahnya, kita sebenarnya bisa kok melihat. Coba menurut ibu, kalau kita melihat dalil sebelum dan sesudahnya, menurut ibu dulu nih, itu satu dalam apa? Satu dalam esensi atau pekerjaan? Silakan Bu. Silakan Bu, tanggapi. Kalau kita melihat sebelum dan sesudahnya. Ya, satu dalam hakikat keilahian, sama seperti manusia. Saya memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh. Oke. Hakikatnya saya manusia yang sama. Hakikatnya. Saya Tapi saya itu ingin memiliki gini loh, Bu. bagian yang berbeda-beda. Yang gini loh inginnya saya Bu. Pada saat ibu membawa dalil, Iya. aku dan Bapak adalah satu. Terus saya mengatakan, menurut ibu sebelum dan sesudahnya itu ya dibacakan toh Bu. Jangan-jangan ibu itu tidak tahu sebelum dan sesudahnya gitu loh. Apa? Ya dalil sebelum dan sesudahnya lah. Sebelum dan sudahnya apa? Nah, ibu tahu nggak itu di mana? Pak Adat aku adalah satu itu di mana taruh apanya? Di data Mas Yohanes berapa? Bentar ya, saya cari ya. Itu maksud saya Bu. Ibu mendalilkan aku dan Bapak adalah satu. Begini ya Bang, begini ya Bang. Lihat sebelum dan sesudahnya dulu. Bang Erwin kan, Bang Erwin kan Teman-teman, agamanya. jangan lupa sambil di tap-tap. Kemarin nih tentara Romawinya pada jahat. Tap-tap. Bang Erwin kan begini ya, Bang Erwin kan di situ kan agamanya Muslim. Akan bijaksana kalau Bang Erwin menjelaskan Al-Quran. Tapi kalau Alkitab biarlah itu bagian kami yang menjelaskan. Saya kan Aku nanya dan Bu, Bapak. sebentar Bu Ya, ya. barusan kan abang kan menggiring opini seolah-olah abang lebih paham daripada kamu. Bukan saya itu bertanya kok salah paham Ibu. Ibu kan membawa dalil 10:30 aku dan Bapak adalah satu. Saya kan bertanya nih Bu, aku dan Bapak adalah satu. Setelah kita baca sebelum dan sesudahnya, menurut Ibu di situ satu esensi atau satu pekerjaan? Tolong Satu esensi dijelasin. hakikat keilahiannya. Kan Nah, sudah coba dijawab. dibaca dulu sebelum dan sesudahnya. Jangan comot-comot ya. Maksudnya sebelum dan sesudahnya itu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ya Allah, dari tadi kok gak paham-paham Bu. Wah, cerewet saya. Ya, saya bacakan di Yohanes 10:20 sampai dengan ayat 29 sampai dengan 31. Karena aku dan Bapa adalah Bang, satu di ehonya ayat kecilin 30 ya. agak eho apa bass itu sih agak gede agak jadi pecah suaranya pecah. Teman Ya, saya saya- lanjut. Yohanes 10 ayat 30. Berarti yang Abang maksudkan di ayat 29 dan 31 ya. Saya bacakan ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Baru ada tulisan itu, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Itu ayat sesudahnya dan ayat sebelumnya. Maksudnya Abang apa dengan ayat itu? Coba baca ayat 32. Nah, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di area aku? Terus? Ya. Itu satu pekerjaan Pertanyaannya atas apa? satu orang. Bapak dan Yesus sama nggak? Bapak dan Yesus berbeda. Nah, berbeda katanya satu. Abang, saya Jawab tanya sama sendiri. abang. Saya tanya sama abang. Abang tubuhnya, jiwanya sama rohnya berbeda nggak? Eh?
tubuhnya abang, jiwanya abang sama rohnya abang berbeda nggak? Tangannya Ya. abang sama kakinya abang berbeda nggak? Tapi satu Ini kan kesatuan saya diri abang. manusia, Bu. Lah sama, Allah juga sama. Allah yang saya sembah itu memiliki firman dan Bu, memiliki roh. baca dulu dalilnya. Tuhan Abang nggak ngerti bukan kalau abang manusia. tidak ngerti, kami yang jelaskan. Jangan Saya baca. menjelaskan Sekarang kepada gini aja, orang Bu. lain. Jelasin. Coba Kalau pikir, Tuhan- pakai logika, pakai otak coba. Ibu jawab sendiri, bukan Abang itu kan manusia. punyanya Allah. Santai, Bu, Bukan santai, Bu. menjelaskan Alkitab. Kalau nanya, Bu, jangan tantrum, Bu. Santai, Bu. bukan tantrum. Abangnya Tantrum, terlalu namanya kebablasan itu tantrum. menjelaskan Alkitab. Dijelaskan Saya tidak nggak mau menjelaskan paham. apa-apa, Bu. Ibu bawa dalil sendiri. Tak suruh Lah, baca itu saya sebelumnya sudah sendiri. jelaskan. Tak Saya suruh sudah setelahnya jelaskan. sendiri. Ibu jawab sendiri, Bapak dan Yesus beda. Nah. Kok saya yang dimarah? Ya, ini dia perbedaannya ya. Ini perbedaannya. Seperti tubuh kita, ya ada tangan beda dengan kaki. Ada namanya tangan, adanya hidung. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi satu kesatuan di Pertanyaannya? kita. Itulah kesatuannya. Memiliki firman. Pertanyaannya, Tuhan sama nggak dengan manusia? Yang berbeda, berarti nggak bisa dianalogikan seperti manusia. Tapi Tuhan yang saya sembah itu memiliki firman dan roh. Iya, sama nggak dengan manusia? Ya berbeda. firman Sama dan dengan manusia Tuhan itu, Bu. Oke, saya tanya sama kamu. Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esensi yang tidak sama ya dengan Tuhan makhluk. kamu memiliki apa? Maha kuasa enggak? Apa yang punya? Saya mau Sebentar, tahu. Bu. Ibu berdua pantas enggak? Saya ngomong sekata aja Ibu. Apalah. Kalau soal balas-balasan rotes, Bu, saya pinter, Bu. Tapi saya nggak mau. Saya bukan orang tipe Ya seperti coba itu. jelaskan Tuhan yang Bu, Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan apa, tidak serupa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan apapun bila ada di dunia ini, ya kan, yang ada bisa dilihat, yang kita katakan makhluk seperti apapun itu bukanlah Tuhan, karena esensi Sang Pencipta alam semesta itu berbeda dengan apapun. Gitu, Bu. Laisa Abang kamislihi nyambung nggak? syai'un. Abang nyambung nggak pertanyaan saya? Abangnya nggak nyambung. Tuhannya abang punya apa saja? Abang Yes. kan bilang tentang kekuasaannya Tuhan. Tapi punya apa saja? Nah. Kalau Tuhan yang saya sembah, saya kasih tahu punya apa saja, punya roh. Ibu itu punya santai, firman. ngapa? Nggak, saya Allah nggak santai, Subhanahu biasa wa Ta'ala aja. itu memiliki sifat 20 sifat yang wajib kita ketahui. Maha tahu, maha besar. Wujud khitam baqamu qalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrati rodat ilmu hayat sama basor kalam. Itu sifat Allah. Pada saat Allah itu menjelaskan Allah itu wujud dalam arti di sini bukan bahasa Indonesia, wujud bahasa Arab. Dalam artinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu maha awal, sebelum kata awal itu ada. Allah itu sudah ada. Allah maha kuasa. Ketika Allah maha kuasa, tidak mungkin Allah itu berlawanan dengan sifatnya. Allah itu mustahil, memiliki sifat mustahil. Mustahil apa? Mustahil merendahkan diri. Bukan berarti Allah itu tidak bisa menjadi manusia, tetapi Allah tidak mau merendahkan dirinya. Akan bertentangan dengan sifatnya. Maha besar tidak akan mungkin menjadi maha kecil. Maha kuasa tidak akan mungkin tidak maha kuasa. Pada saat Tuhan itu maha kuasa, terus merendahkan dirinya, memiliki sifat tidak maha kuasa, akhirnya kehilangan kemahakuasaannya. Allah maha melihat. Bagaimana dikatakan maha melihat? Melihat depan. Kalau manusia yang katanya melihat itu melihat depan saja, tidak bisa melihat belakang. Tapi kemaha melihatan Allah itu bisa melihat apapun. Itu maha melihat namanya. Jadi Bu ya, bahkan kalau di kitab bab Ibu sendiri, Tuhan itu bukanlah manusia. Jelas itu Bu.
Sudah abang bicaranya. Kalau sudah saya yang bicara ya. Jadi gantian ya bang. Kalau saya bicara abang nggak bisa nyela. Tadi abang bicara saya diam. Bu, Ya. dengarkan dulu saya, Bu. Begini, Bu. Saya bicara abang diam. Gantian. Izinkan saya ngomong dulu. Dari Bu. tadi ibu ngomong saya diam, ibu aja yang ngerotos saya ngomong. Ibu, Tolong kasih kesempatan dulu ibu itu bicara. Tahu baru datang ngatur dari tadi itu pun ngerocos, kau dengerin aku aja yang ngomong Saya kata kau. usul, tolong kasih kesempatan dulu ibu mau menjawab supaya kita Iya bagus. dari tadi ibu tuh udah ngomong, saya biarkan ngomong, saya diem kok. Baru datang tolong nyimak. Nggak usah ikut campur urusan dalam negeri ya. Nanti aja kita ikutan. Silakan Bu. Bentar ya, Pak Luken ya, gantian satu-satu Pak Luken. Ibu prajurit monitor, Bu, dibuka mute-nya, Bu. Iya, saya dengar. Oke. Boleh saya ngomong dulu atau Ibu mau langsung nanggapi? Ya silakan, saya menghargai orang bicara. Harusnya kalian juga bicara. Kalau saya bicara dihargai juga. Abu ya yang motong pembicaraan tadi kok ini. Gimana, Luken? Abu ya motong tadi pembicaraan Bang Erwin kepada ibu. Tiba-tiba Oke. Ngatur kalau host nyimak di pula bawah. dia. Oke, nggak apa-apa, disuruh nyimak di bawah, nggak apa-apa. Nyimak dulu ya di bawah ya, sabar ya, sabar. Ibu di sini harus sepakat dulu ya. Ketika ibu menanyakan Tuhan Muslim, ternyata pemahaman ibu di Kristen tentang masalah Tuhan ini kalian semua membatasi gitu. Kenapa saya bilang membatasi? Karena kalian meyakini bahwa Tuhan menjadi manusia. Dan ternyata manusia itu terbatas, Bu. Sampai sini ibu sepakat gak dengan perkataan saya? Tidak seperti itu pemahamannya. Tadi saya bertanya kepada Bang Erwin itu, saya mau tahu kalau Tuhan yang saya sembah itu memiliki firman dan roh. Tuhan yang disembah sama Bang Erwin itu punya firman dan roh enggak? Itu arahnya. Ini, Bu, Jadi dengarkan bukan saya. seperti itu framing. Iya, dengarkan saya, dengarkan biar saya jawab. Kalau di dalam Islam, Bu, Tuhan itu Maha Pencipta, Bu. Di luar Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciptaan. Sehingga roh pun itu ciptaan Tuhan, Bu. Dan masalah firman itu adalah sifat Tuhan. Firman itu memang Kristen punya definisi firman pribadi, ini yang menjadi gabrul. Tetapi kalau kita mengikuti definisi firman secara global yang sudah ada di KBBI gitu kan. Firman itu adalah perkataan, firman atau ucapan. Ini merupakan sifat Allah. Jadi bagian daripada Allah. Jadi bukan Allah itu sendiri firman itu, Bu. Bukan Tuhan itu sendiri. Nah, begitupun dengan roh. Kalau roh itu adalah ciptaan. Kalau firman itu sifat. Nah, di sini Ibu harus tahu, harus paham gitu. Jadi sebenarnya yang susah untuk Kristen ini selalu menyalahartikan segala sesuatu secara definisi ya etimologi atau terminologi. Nah, sehingga kalian itu punya pemahaman yang gabrul, yang berbeda dengan yang lain. Ini susah kalau seperti ini, Bu. Kalau di Islam itu segala sesuatu yang ada, dunia dan seisinya termasuk roh, selain Tuhan itu ciptaan. Maka di dalam surah Al-Fatihah jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam biaqatil murad. Segala puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Nah, alam itu, apa itu alam, Abu ya? Alam itu masih wallah, perkara selain Allah, fahuwa alam. Jadi di luar Allah itu alam, dan semua alam itu diciptakan oleh Allah, termasuk roh, termasuk iblis, semuanya. Tapi Kristen selalu membatasi Tuhan. Katanya iblis bukan ciptaan Tuhan, roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini apa, Bu, seperti ini? Ya, begitu, Bu. Coba Ibu tanggapi dulu ya, karena kalau kepanjangan nanti Ibu malah nggak paham. Silakan ditanggapi dulu, Bu. Ya, Tuhan yang disembah sama orang Kristen itu berbeda dengan penjelasan Abang tadi. Bahwasanya Tuhan yang kami sembah sesuai dengan apa yang di Bible ya, itu Tuhan yang memiliki firman dan memiliki roh. Nah, Tuhan yang kami sembah maha kuasa. Karena kemahakuasaannya makanya bisa menjadikan apa saja, bisa menjadi apa saja, bisa berada di mana saja, tidak terbatas. Makanya saya tanya, apakah Tuhan yang di dalam yang disembah oleh Abang itu tidak maha kuasa?
Gitu. Apakah tidak punya firman? Apakah tidak memiliki roh? Nah, kalau ditanya seperti ini, tahu dari mana orang Kristen apakah narasi liar? Kami itu manusia, sama seperti abang juga manusia, mencoba mencari siapa pencipta kita. Melalui kitab-kitab inilah kita mengetahui siapa pencipta kita. Di Bible dijelaskan, bukan narasi liar. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, terang itu jadi. Artinya Allah memiliki firman. Firman ini daya cipta Allah menjadikan alam semesta. Di Mazmur 3 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Artinya Allah menjadikan itu bersama dengan firman-Nya. Gitu. Jadi Allah yang disembah sama orang Kristen itu memiliki firman dan rohnya. Nah, terus misalnya dikatakan tadi Allah itu menciptakan iblis, tidak seperti itu. Allah menciptakan yang baik-baik. Iblis sudah diciptakan. Sebentar Bu, nggak narasi itu ke penciptaan iblis, nggak ada. Nanti itu pembahasannya beda Bu. Ya, jadi saya jelaskan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahwasanya Allah yang disembah. Silakan dibantah sesuai dengan narasi yang diucapkan aja Bu. Jangan tidak diucapkan terus ditanggapi, itu beda konteksnya. Ya, tadi kan ada dibahas tentang iblis, Bang. Tadi Nggak ada. Itu tuh melebar nanti. Ya, dia tadi melebar. Abang tanya dong kenapa dia melebar. Nggak ada penciptaan itu, nggak ada. Lanjut. Jadi Allah yang disembah oleh orang Kristen, ya. Kita ini kan pengen tahu nih siapa pencipta kita. Nggak ada yang umur kita 100 tahun tuh, nggak ada. Kita dibantu dengan kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini menjelaskan. Saat kitab menjelaskan, saya membaca di Bible siapakah itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya juga membaca bahwasanya Allah yang disembah menurut Bible kami itu memiliki firman dan memiliki rohnya. Nah, itu sesuai dengan dalil, bukan narasi liar. Dari situ kita paham. Terus siapakah Yesus? Siapakah Roh Kudus? Siapakah Bapa? Dijelaskan juga di kitab kami itu satu kesatuan. Dijelaskan juga bahwasanya Yesus adalah firman-Nya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dari pelanggaran yang dibuat oleh Adam. Karena manusia yang tadinya ada di Taman Eden itu sudah hilang kemuliaannya, masuk dalam pelanggaran. Itulah yang mau diselamatkan, dikembalikan ke rancangan semula. Gak usah panjang-panjang Bu, gantian ya. Ibu loncat nih dari Kejadian sampai Wahyu dibaca. Bukan loncat-loncat ya. Itu. Ini abang saya lagi bernarasi, abang yang putus. Iya, jangan usah panjang-panjang karena tadi yang tadi itu dari Tuhan sini ke Kejadian ke ini kan enggak ini. Kita bicara tentang firman tadi kan. Bicara tentang sifat Tuhan. Berbicara kemahakuasaan Tuhan. Enggak lari ke penyaliban, enggak lari kemana-mana. Enggak lari ke Yesus, nggak lari ke ini dari tadi kan. Gini Bu, Ibu lari ke Kejadian, berfirmanlah Tuhan. Pada saat Ibu mengatakan Yesus itu firman, sedangkan di situ Ibu mengakui bahwasanya Tuhan itu berfirman. Nah, pada saat itu berfirman, memang Tuhan itu memiliki sifat berfirman, yaitu kata-kata. Tuhan itu berkata-kata. Secara baku di dalam Islam itu ada sifat Tuhan. Kalau di dalam Kristen nggak ada secara baku sifat Tuhan itu nggak ada. Tidak ada kemustahilan bagi Tuhan. Kalau di Kristen kan nggak ada. Padahal jelas kemustahilan Tuhan itu ada. Nggak mungkin. Bukan Tuhan itu nggak mau jadi manusia, jadi ini, jadi itu, merendahkan diri. Bukan nggak mau. Apa bukan nggak bisa? Bukan nggak bisa. Begini Tetapi aja, Tuhan tidak mau merendahkan dirinya. Tidak mau merendahkan sifatnya. Gitu. Maaf saya potong Bang Erwin. Kesimpulannya begini Bang Erwin, kesimpulannya. Beda Tuhan kita sama Tuhan Kristen Bang Erwin. Tuhan kita pencipta. Nah kalau Tuhan mereka ciptaan. Mereka tadi menyebutkan Tuhan kan roh. Roh itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh roh untuk hidup. Yang butuh roh itu manusia, makhluk ciptaannya. Jadi Tuhan mereka itu adalah ciptaan Bang Erwin. Gitu kesimpulannya. Betul kan begitu? Itu Sepakatin dulu Bu. Ya, kalau saya bicara yang lain diam ya, karena Ya, saya menghargai. saya sapa dulu ya. Saya bertanya Saya dulu, sapa singkat aja dijawab. Saya bertanya dulu, singkat dulu jawab. Betulkah seperti itu yang saya sampaikan tadi? Tuhan kita Tidak. berbeda. Tuhan kami itu pencipta. Nah, sementara Tuhan Ibu itu adalah ciptaan. Terus saya tadi mengatakan kejahatan iblis itu tidak diciptakan. Sementara di kitab saudara di Yesaya 45 nomor 7, sesuatu yang dikatakan baik dan jahat ataupun baik dan buruk itu adalah ciptaan. Buruk dari mana datangnya?
dari iblis. Menurut pemahaman kalian. Coba baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan ditanggapi. Dibaca dulu, dibuka Bu, dibaca. Ya, saya tanggapi dulu ya. Jadi kan karena banyak yang ditanya ya, jadi saya tanggapi. Ini ya, Tuhan yang kami sembah itu pencipta. Nah, tapi Tuhan yang kami sembah itu memiliki roh dan firman. Dengan firman-Nya menjadikan alam semesta. Allah berfirman, jadikan manusia dan sebagainya, betul. Tapi firman itu kepunyaan Allah. Kita lihat kata dasarnya firman. Firman dan berfirman. Berfirman itu kata kerja. Firman ini melakukan sesuatu, menjadikan sesuatu. Berbeda. Kalau berfirman menjadikan sesuatu, tapi firman itu kepunyaan Allah. Seperti saya punya kata-kata itu kepunyaan saya, bagian dari saya. Punya pikiran itu bagian dari saya. Dari pikiran saya menciptakan sesuatu. Itu betul. Tapi pikiran saya, kata-kata saya menjadikan sesuatu. Bukan ini kepunyaan orang lain, bukan. Nah, jadi masih dibedakan di situ. Jadi Allah yang saya sembah itu memiliki firman, memiliki roh. Itu dulu ya. Nah, ini sudah jelas belum? Coba saya tanya, ini sudah jelas belum? Jadi satu kesatuannya itu adalah firman itu bukan kita Allah itu menjadikan sesuatu itu berfirman, lantas menjadikan firman. Boleh berhenti dulu Bu, izin tanggapi. Nah, jadi penjelasannya kami sudah ini kan paham. diframingkan. Tadi kan diframingkan kalau saya Enggak, itu enggak framing. Allah menjadikan firman. Tadi katanya ngerti apa belum? Saya bilang saya tidak mengerti. Kenapa Bu? Karena Ibu berkata tentang firman yang adalah kehendak Tuhan, yang hologos, ya, yang dan perkataan Tuhan Rema, itu adalah sifat daripada Sang Tuhan untuk berkata-kata dan berkehendak, ya, berpunya ide, keinginan, kemauan. Itu semua sifat, memang melekat. Itu adalah Sang Bapaknya benar, Sang Allah, Sang Pencipta itu benar, Dia yang punya. Itu sifat Bu. Sifat ini bukan makhluk yang bisa berubah jadi sesuatu benda, karena dia tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Tidak, ini sifat Bu, ciri, tanda yang menjadi ciri dari sesuatu yang disifatinya. Itu pasti memang melekat kepada yang disifatinya, dan itu tidak berbeda dengan yang disifatinya. Itu hanya bagian dari kemampuan. Jadi kalau Ibu bilang tentang dia berfirman, ya, dia bisa berada di, itu adalah kekuasaan dia untuk menciptakan, benar. Tapi itu bukanlah, ya, sesuatu yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Tidak. Bible Anda sendiri menyatakan Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Turun ke bumi, bahkan untuk menempati gubuk aja dikatakan di Bible itu tidak mungkin. Langit, di atas langit pun tidak mampu untuk memuat tangan Tuhan. Itu di Bible Anda tertulis. Jadi beda Bu. Benar kata Erik tadi, kalau Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, ya, Ibu menuhankan Yesus yang ciptaan Tuhan. Firman yang katanya itu Yesus. Yesus manusia Bu, bukan Sang Tuhan, ciptaan Sang Tuhan. Itu sedikit, ya. Saya nggak ngerti Ibu ngomong apa. Kepanjangan ngomong, tapi Bang Bejo. Ya, saya jawab pertanyaan Bang Prajurit, Bejo ya. Bu Prajurit, Ya. sebentar Bu Prajurit, aku boleh ngomong sebentar nggak? Sebentar aja. Oke. Sebenarnya gini Bu Prajurit, permasalahan pertama, banyak teman-teman Kristen itu menggunakan kata Allah. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam surah Al-Maidah, di sana dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafir. Nah, termasuk Ibu nih kafir. Orang yang mengatakan Allah itu satu daripada antara yang ketiga. Nah, yang kedua, LAI sendiri mengatakan di sana memakai hologos. Hologos itu adalah sifat daripada yang berfirman. Nih, aku bukain LAI ya. Ibu bantah LAI ini, Bu. Nih. Bukan berarti Allah itu sendiri, melainkan sifat daripada yang berfirman. Siapa yang berfirman di sana? Yang berfirman di sana adalah Allah atau Elohim. Nih. Kita lihat ya. Nih, di sini. Ini dalam LAI ini sebentar. Nih, kita lihat di sini nih. Hologos proton dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, sebentar ya. Noise. Kamu yang mana? Teman-teman sambil di tap saya lanjut. Pak Agustinus mute dulu ya, tap layar biar kuat komalnya ya, Iwan Pil lah ya. Lanjut Asih. Nah, LAI sendiri mengatakan Itu di sana memakai kata hoteos. Iya, di sana memakai kata hologos. Ho itu merujuk kepada sifat.
sifat daripada yang berfirman. Bukan berarti firman itu sendiri gitu loh, Bu. Nih, sebentar ya, aku bukakan dalam sebentar ya. Nah nih, Ibu silakan bantah nih. Ini dari Sarapan Pagi Rita Wahyu. Di sini dikatakan kita lihat referensi dari nih ya, dari Tanakh atau Ibrani yang Septuaginta. Di sini dikatakan, nih coba sebentar ya, aku ini dulu. Nah, jadi firman itu bukan ilah yang Allah atau Allah, namun firman itu adalah salah satu dari sifat. Ini LAI nih Bu, Ibu bantah nih. Ini LAI dari Rita Wahyu. Silakan Ibu bantah. Di sana jelas Bu, bahkan di dalam Roma 1:25, orang-orang yang disesatkan Tuhan itu adalah orang-orang yang menyembah makhluk. Matius 14:9, Aki Peri, Yesus itu coba makhluk. buka Yesaya 45 nomor 7, Aki Peri. Yesaya 45 Sekalian, Yesaya 45 nomor 7. Iya. Bisa baca teks asli gak? Aku nggak bisa bahasa, nggak bisa. Aku Bang Erik. Gini ya teman-teman ya, saya berusaha tadi mau menjawab pertanyaan abang yang satunya, tapi abang yang lainnya udah mulai bertanya lagi belum dijawab. Jadi nanti kalau tidak terjawab, disangka saya tidak menjawab, padahal sudah dilompat-lompatin untuk menjawab yang lainnya. Saya jawab dulu ya pertanyaan abang yang tadi ya. Ibu izin sebentar, saya sapa dulu ya tamu saya ya, sabar Bu ya. Dan untuk Ya. saudaraku Muslim, saya harap guru-guru saya biar ibunya juga tidak pusing ya, biar satu-satu dulu ya, dan jangan sampai ada framing dari coteng-coteng ibu dikeroyok padahal enggak, kita ngomong tetap gantian. Jadi begini Bu, saya suka kita diskusi itu gantian, jadi jangan sampai orang lagi ngomong ikut ngomong, nah itu jadi tidak kondusif, nggak enak kan diskusinya. Bro King, selamat pagi Bro, dibuka mute-nya Bro King. Pagi bang. Oke, abang Protestan Katolik Bang? Islam saya bang. Oh Islam. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Saya ada hal yang mau ditanyakan juga gitu. Nah kan bertanya lagi, Tapi masih kasihan ibu. antri nanti. Oh, iya kasihan ibunya Kang Abu Hadir. Maksudnya gini, saya Ya. udah menyiapkan bertanya yang tadi penjawabannya, tapi yang ini udah tanya lagi yang lain. Nanti saya lupa gitu Jangan loh. ditanya Satu-satu. dulu, jangan ditanya dulu. Jangan Biar ditanya ibu dulu. Makanya satu jelasin. ditanya saya jawab gitu gantian. Pak Agustinus, Baik. selamat pagi Pak Agustinus. Pak Agustinus. Selamat pagi Pak. Oke, nah ini ada dua Kristen ya, enak ya, jadi ibu nggak sendirian ya Bu ya. Jadi nanti Pak Agustinus juga bisa menanggapi. Silakan ibu dulu, mungkin silakan. Buya izin, Iya. Buya izin sebelum Ya, setelah ibu ini kita mungkin iklan sedikit boleh ya dari saya biar Boleh. netral suasananya ya. Boleh. Oke, siap. Silakan Bu. Ya, jadi begini. Tadi kan diframingkan bahwasanya tidak mungkin Allah itu menjadi manusia, gitu. Firman itu menjadi manusia tidak mungkin. Saya sudah menjelaskan manusia itu tidak ada yang tahu, ya kan? Bahwasanya yang dulu-dulunya tuh nggak ada yang tahu. 100 tahun juga umurnya nggak ada, gitu kan? Jadi kita bisa tahu tuh dari kitab-kitab. Tapi ini yang kontradiksi dengan penjelasan saya, baru di situ narasi liar. Tapi saya bisa menjelaskan, firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu di manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya disinilah kita dijelaskan. Di kitab ini, di ayat ini dijelaskan, oh firman Allah itu menjadi manusia, diam di antara kita, karena kita adalah Yesus. Lantas dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, ini satu kesatuan dengan Allah. Ia adalah Allah itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu bukan hanya sekadar perkataan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya firman ini bukan hanya perkataan, tapi pikiran Allah, daya cipta Allah menjadikan alam semesta. Bersama dengan firman, Allah menjadikan alam semesta. Maka berfirmanlah Allah jadi sesuatu. Firman ini kepunyaan Allah, seperti kita. Perkataan kita punya kita, pikiran kita punya kita. Satu kesatuan dengan kita. Begitu penjelasannya. Jadi kalau dikatakan firman itu tidak mungkin menjadi manusia, Allah tidak menjadi manusia, di sini sesuai dengan dalil. Saya memahaminya dari kitab saya.
Begitu Bang Oke. penjelasannya. Boleh saya jawab lagi ya kembali ya, karena saya tadi yang menyampaikan. Gini ya Bu, kalau Ibu berkata bahwasannya itu diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Ya pertama itu nggak ada nama Yesus di sana. Dia menyatakan tentang anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yang pertama-tama Adam kemungkinan. Dan jadi apalagi dikatakan telah menjadi manusia. Sebelumnya berarti nggak ada manusia. Ada kan? Kalau Yesus, kalau Adam nggak ada sebelumnya. Maka itu adalah mengarah pada Adam kalau saya bilang. Bisa gitu. Bukan Yesus. Mengenai firman ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Memang Yohanes ini sebenarnya 1 sampai 2 itu menyatakan tentang firman. Firman pada mulanya adalah firman. Dia menjelaskan tentang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu memang bersama-sama karena dia sifatnya. Dan firman itu adalah Allah. Benar, karena dia sifatnya. Dan sejak semula firman itu bersama Allah di ayat keduanya. Memang iya. Kalau dia dikatakan bersama-sama dengan Allah, dia baru Allah. Tapi ketika berikutnya tentang penciptaan, dia menciptakan segala sesuatu. Ibu baca dengan teliti, Bu. Setelahnya itu adalah tentang bagaimana menciptakan. Apa yang dihasilkan dari ciptaannya. Itu setelahnya. Makanya jangan lompat bacanya. Berurut. Sesuai dengan konteksnya. Itu tanggapan saya. Jadi dalil yang Oke, jadi menurut Abang firman ini bukan Yesus tapi Adam. ya nggak ada keterangan namanya siapa. Anak tunggal siapa yang pernah jadi anak Berarti tunggal? firman ini menjadi Adam, begitu maksudnya Abang. Kalau dituliskan di situ ya, dia hidup bersama-sama kita sebagai anak tunggal. Siapa yang pertama kali yang pernah jadi anak tunggalnya? Kalau gitu, Adam yang Oke. pertama kali diciptakan sebagai manusia. Oke, saya pegang ya kata-kata Abang ya. Berarti Abang menyatakan bahwasanya ini firman ini adalah Adam. Firman ini adalah firmannya Allah menjadi Adam, begitu. Ya, kalau dengan pernyataan anak tunggal itu Adam. Oke, berarti firman Allah menjadi Adam, begitu. Ya, kapan Yesus pernah jadi anaknya? Karena Yesus anak Maria, anak manusia. Oke, berarti Adam di kapan sini jadi anak, Abang kapan jadi sepakat. anak manusia? Nggak pernah. Berarti di sini Abang sepakat menyatakan bahwasanya firman Allah bisa menjadi manusia. Bukan. Meskipun saya di sini nggak bukan bilang- Yesus tapi Adam. Saya nggak bilang itu adalah anak Tuhan juga Adamnya, tidak. Loh, tadi Dia kan masih- Abang bilang Adam. Adam firman Allah ini Dia menjadi menyatakan Adam. tentang menciptakan manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Bang, jangan narasinya jangan double dong. Tadi Saya kan nggak Abang bilang bilang dia Tuhan, bahwasanya tidak. Adam Karena ini di situ tidak anak-anak ini di dikatakan sini bahwasannya ada. tidak dikatakan bahwasannya yang diciptakan sebagai manusia itu adalah Tuhan, tidak. Di mana Anda bisa menerjemahkan itu adalah Tuhan? Ya, makanya saya yang ada Alkitab di sini saya yang menjelaskan. Kalau Abang di situ berkata bahwasanya Adam di Percuma situ. Bu, kalau Ibu punya kitab tapi Ibu nggak ngerti bacanya, percuma. Lah berarti Abang sepakat dong. Tadi menurut teman-teman yang lain bahwasanya Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Disebut bilang nggak bisa jadi Adam. Maksudnya bagaimana? Kalau di situ dikatakan bahwasannya ya firman itu menjadi manusia, yang mana sebelumnya harusnya nggak ada manusia sebelumnya, maka Adamlah dia. Tapi Adam bukanlah Tuhan, bukan. Dia setelah diciptakan oleh firman jadi manusia, diciptaan. Ciptaan itu bukan Tuhan, bukan pencipta. Ya, jadi Abang itu narasinya itu tidak kuat ya, karena Abang tentang Adam dan Narasinya Abang Ibu juga nggak bisa Ibu kuatkan. Coba Ibu kuatkan narasi Ibu. gini ya Bang ya. Jadi saya sudah menjelaskan sesuai dengan Bible. Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus itu orang pada bingung siapa ini gitu kan. Ya, hakikatnya adalah ilahi, firmannya Allah yang menjadi manusia. Ini penjelasan ya. Semua orang Kristen penjelasannya nggak ada yang berbeda sama. Ya, nggak ada yang bilang itu adalah Adam, nggak ada. Ini Bu, Gitu, nggak kata-kata telah menjadi saja, ini bukan berarti dia Tuhan. Karena kalau dia menjadi, berarti ada yang menjadikannya. Sebelumnya tidak ada, jadi ada. Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Sejak awal dia sudah ada. Coba Ibu pahami dulu kata-katanya. Makanya saya bilang Ibu mungkin bisa membaca itu, tapi Ibu nggak ngerti apa yang dimaksudkannya. Begini Bang, kalau orang-orang Kristen itu yang membaca Alkitab semua sepakat bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Ya, kami membaca kitab kami. Kalau Abang tidak membaca kitab kami, tidak mengimani ya karena Abang tidak paham. Tapi semua orang Kristen tidak ada yang bilang bahwasanya ini Salah, firman Bu. menjadi manusia adalah Adam. Tidak Ibu ada. yang tidak paham baca kitab Ibu, karena seharusnya Ibu baca Bible itu dari sejak halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak Saya boleh sudah baca. bertentangan.
Saya Kalau tidak ada Anda yang baca dari kontradiksi. kejadian penciptaan itu oleh Allah, maka dialah sang Tuhan sama penciptanya, bukan Yesus. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda sebutkan begitu, nanti berbenturan dengan bilangan 23:19. Tuhan bukan Nggak ada manusia, yang bukan berbeda. manusia. Nggak ada yang Seharusnya berbeda. baca Bible, membuat Bible itu terbaca semuanya saling mendukung, bukan saling membantah. Nggak ada kontradiksi di kepala ayat-ayat itu di kami. Nggak Oh, ada. yang barusan kita sebutkan itu saling membantah, Bu. Ibu bilang Nggak ada. Yesus manusia adalah Tuhan, sementara di perjanjian lama dikatakan Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ini kontradiksi. Dari mana Ibu bilang nggak kontradiksi? Gini Bang, kalau Abang bilang Iya, seperti Bu, itu, bentar, Bu, izin. Ini koma goyang, Bu, bentar, Bu. Aduh, teman-teman, di tap-tap layar saudaraku semua, biar kuat Ayo. komanya ya. Ayo. Silakan sabar. Bu. Tadi mau kasih apa? Ya, biar Silakan, tidak Bang Abu. tegang, kita iklan sebentar sambil dihayati ya. Jangan dibikin halu, tapi dihayati. Lanjut. Oke. Izin ya. Tuhan tuh baik Tuhan. Ada YouTube nggak ini? Tanya dulu. Nggak ada. Ini saya mau puisi. Hari ini adalah hari yang bahagia. Di kota kecil yang tenang telah lahir sang juru selamat, yaitu Kristus. Dari seorang perawan suci yang telah dipilih. Kebahagiaan begitu sempurna ketika melihat sang bayi mungil dengan pipi memerah laksana senja menjelang malam. Betapa lucunya anak itu. Sang ibu terus-menerus mengucap syukur, tak lupa kepada Dia yang telah memberi anugerah. Namun semua itu tiba-tiba berubah, sebab ibu harus menyembah anaknya. Anakku, Tuhanku, Engkau adalah sejarah baru. Kupelihara dengan kedua tanganku, yang kukasihi dengan segenap jiwaku. Kini Engkau telah dewasa dan menjadi Tuhan. Jangan lupakan jasa ibumu, wahai anakku. Jangan pernah lupakan kesakitan ibumu. Ibumu hanya seorang hamba darimu. Baktiku, sujud dan sembahku hanya untukmu, wahai anakku. Anakku, Tuhanku, betapa sedih hati ke atas kayu yang terbentang. Tangisan ibumu menggelegar bagai petir yang tak terdengar oleh telinga. Seperti ini, wahai anakku, aku akan membawamu jauh. Tinggalkan semua kerancuan ini. Tetapi aku tak berdaya, karena sang penguasa negeri ini menginginkanmu. Pergilah, nak, pergilah. Restu ibu bersamamu. Ibu, ibu,
biarlah dosa-dosamu aku pikul di pundakku, dan akan kuletakkan di atas tiang salib itu sebagai balasan baktiku padamu. Jasamu besar, wahai ibuku. Engkau telah menjadikanku sampai seperti ini. Biarlah dunia membenciku, tapi kebencian itu kubalas dengan tangisan yang tulus. Ibu, damai sejahtera atasmu. Anakku, Tuhanku, ibumu adalah hambamu. Sekian, terima kasih. Semoga direnungkan bagaimana ratapan dan tangisan seorang ibu melihat kenyataan yang ada di hadapannya. Terima kasih. Lanjut. Sedih. Betul itu. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz. Wah, Ustaz Tata langsung disediain puisi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu, gimana Bu? Menghayati nggak? Silakan Ibu prajurit, silakan Bu. Ini ada Ustaz kita nih, Ustaz Tata, silakan Bu. Berarti yang tadi lahir itu bayi Tuhan Ustaz Tabu ya? Iya. Jadi kebahagiaan itu tiba-tiba hilang. Karena kenapa? Sang ibu harus nyembah anak. Yo, siapa ibu mana yang tidak sedih gitu loh? Mungkin ya kalau ibu-ibu di seperti ibu prajurit ini nggak ada sedihnya itu ya. Silakan Bu, dibuka mute-nya Bu, silakan Bu. Ya baik ya. Saya tidak bermasalah dengan narasi yang dibuat tadi ya, puisi tadi ya, karena memang teman-teman tidak paham gitu ya. Jadi tidak ada tersinggung, tidak ada sedih, tidak. Karena ketidakpahaman teman-teman memahami Alkitab, makanya kalian berframing seperti itu. Ya. Jadi di kami di kekristenan, pengikut Yesus tidak pernah menolak kemanusiaan Yesus. Di 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, ya, dia yang, siapakah antikris itu? Dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa tidak mengaku anak, ia juga tidak memiliki bapa. Ya, jadi katakan juga di dalam 2 Yohanes 1 bahwasanya banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikris. Saya tidak menyalahkan teman-teman tidak memahaminya. Tetapi bahwasanya memang Yesus terlahir sebagai manusia memiliki dua natur ilahi dan natur manusia. Jadi sebagai manusia total 100% sebagai manusia mengalami proses kelahiran, kematian dan sebagainya. Tetapi hakikatnya adalah ilahi, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, dan itu adalah Allah itu sendiri. Dengan misi tertentu kesininya, itu menjadi manusianya. Nah, itulah yang kita kenal dengan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan di Bible. Nah, kalau teman-teman tidak memahami ayat-ayat di Bible semuanya, ya saya paham karena tidak pernah membaca dengan detail dari awal sampai akhir, gitu. Tapi alangkah bijaksananya teman-teman untuk memilih imannya itu terserah. Alangkah bijaksananya teman-teman bertanya, sebenarnya di Bible itu penjelasannya gimana sih? Kenapa kok Yesus dikatakan menjadi Allah sih? Itu lebih enak bertanya, lebih bijaksana gitu. Seperti itu. Setuju itu Bu, kita harus bertanya. Makanya, tapi bertanya pada siapa? Nah, ini urusan Ustaz Tata nih. Ustaz Tata yang selalu bertanya kepada Yesus. Coba Ustaz Tata, bagaimana kalau kita bertanya kepada Yesus tentang siapa Yesus? Silakan Ustaz Tata. Betul, Ustaduna. Teman-teman sambil di tap-tap jangan lupa di follow narasumber muslim di atas nih. Akunnya Buya Strong Life di follow saudaraku. Barakallah. Lanjut Ustaduna, fadhol. Ya kalau kita nanya ke Yesus, Yesus kamu itu firman yang jadi manusia atau manusia yang menerima firman? Maka Yesus menjawab, aku ini manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku.
Lalu setelah firman itu diterima, diapakan sama kamu Yesus? Ya aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana engkau menerima firman Yesus? Ya saya mendengar. Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengusahaku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya. Jadi menurut Yesus, Yesus ini manusia yang menerima firman. Kenapa? Karena firman itu sifat, tidak perkataan. Seperti Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, Tuhan melihat. Itu sifat. Kalau firman itu perkataan, ya diperdengarkan, tidak pernah menjelma. Jadi firman itu perkataan ada di Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Ya, karena firman itu perkataan keluar dari mulut Tuhan didengar oleh Nabi. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Nah, dengan firman itulah Tuhan menciptakan. Mana datanya? Yakobus 1:18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Makanya Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi, bukan firman yang menjadikan. Seperti gini, tukang sulap berkata-kata, bim selabim. Jadi bukan bim selabim jadi burung. Kan ada pesulap itu nanti di topi itu ada burung merpati putih. Bim selabim, jadilah, jadi. Nah, kalau orang pikiran oten, bim selabim jadi burung. Bukan, pesulap dengan pakai mentera-mentera. Bim selabim. Kalau Kristen pasti bim selabim telah jadi manusia. Bukan. Itu dah. Makanya saya akan buktikan. Setiap saya datang ke Komal akan saya buktikan. Musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Karena pendeta pun tidak mungkin paham Bible. Masya Allah. Jadi Poinnya begini Bu, saya langsung poin Ustadz Tata. Tak harus menjadi Kristen untuk bisa memahami Bible. Tidak. Tidak harus jadi Kristen dulu biar kita paham Bible. Sebab Bible yang ibu pegang, yang ibu yakini, itu juga bisa dibaca oleh kami. Kecuali cara membaca ibu berbeda dengan cara membaca di luar ibu. Kami membaca dengan bahasa yang baik dan benar. Ibu membaca dengan doktrin. Yang nggak jujur siapa di sini? Yo, ayo. Yo. Lanjut. Begini ya teman-teman ya, saya sudah bicara bahwasanya kita semua itu berusaha mencari siapa pencipta kita. Ya, ini manusia, perjuangan manusia dari tahun ke tahun, ratusan tahun semuanya sama. Kita nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Kita harus merendahkan diri kita buat mengetahui siapa pencipta kita dari kitab. Jadi kalau dikatakan kitab tidak penting, ya itu mungkin bagi teman-teman yang mencari berdasarkan pemikiran sendiri. Kalau buat saya butuh kitab untuk membantu saya menjelaskan. Perkataan Ustaz Tata Bu ditanggapi, jangan malah ke bawah ke Abu Hadi, jangan Bu. Makanya yang bertanya satu-satu. Tadi kan saya bingung jadinya. Gitu. Bang Abu Hadid itu ini cuman mengingatkan kepada ibu yang harus ditanggapi Ustaz Tata sih. Tidak bertanya. Ya makanya saya bilang satu-satu. Tadi makanya jangan disela terus. Jadi bertanyanya kemudian berubah lagi kan. Gitu. Sekarang yang mau dijawab yang mana coba? Saya tanya, yang mana? Satu jawab, satu jawab begitu. Kan Oke, tadi pakai saya data tanggapi. banyak tuh, silahkan. Ya, saya jawab ya. Jadi dalam kita membaca Alkitab itu seperti halnya kita mengumpulkan puzzle-puzzle dari kalimat-kalimat yang ada. Ya, kalau misalnya tadi Ustadz itu berbicara bahwasanya begini sesuai dengan dalilnya dia. Sekarang bisa nggak menjawab dalil yang seperti ini? Ya, dikatakan sama Yesus bahwasanya ini perkataan Yesus ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu pengertiannya bagaimana? Ada lagi Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka Yohanes 8 ayat 58, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu perkataan Yesus. Lantas ada suatu kejadian lagi. Pada suatu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, di situ dikatakan itu seperti ini cara berdoa. Yesus mengajarkan nih ada yang menanam Bapa.
Lantas ada lagi dikatakan, Yohanes 10:33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau dengan batu, tapi karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya di situ Yesus dianggap menyamakan diri dengan Allah. Kejadiannya terjadi seperti itu. Jadi kalau nyusun puzzle itu bukan cuma satu, lantas berpikir kesimpulan. Ayat-ayat ini nggak bisa dibuang. Nggak bisa dibuang. Yesus sendiri yang berkata bahwasanya aku adalah satu. Yesus berkata, aku diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Coba, kalau udah sekadar manusia, dia tidak akan seperti ini. Keilahiannya jangan dibuang. Seperti itu penjelasannya, Bang. Jadi nyusun puzzle-nya kurang sempurna. Ustaz Tata, udah Bu. Nanti saya titip pertanyaan Ustaz ya. Apakah Yesus itu pernah dipanggil Bapa? Lanjut Ustaz. Nanti saya titip pertanyaan itu, silakan. Masya Allah, siap Kang Erik. Fadol Ustazuna. Teman-teman, tap layar. Ayo, semangat teman-teman. Lanjut. Oke, jadi akan saya buktikan Kristen tidak paham Bible dan musuh terbesarnya adalah Bible. Pertama, yang menciptakan segala sesuatu itu kan Allah. Ya, ini dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan Yesus 3 ayat 9. Atau Wahyu 4 ayat 11. Ya, atau Yesaya 49 ayat 7. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terus, kan dengan berfirman tahta. Loh, nggak harus. Yesaya 41:20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua. Apakah tangannya Tuhan juga? Kan dia, ya. Maksudnya apa? Ibrani 1 ayat 10. Lengan mana? Nggak harus berkata-kata Tuhan. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan